Probabilitasnya 74%. Risk per trade-nya itu aku ngambil sekitar 1%-an. Wah, ini mengerikan nih, guys. Iya. Dan belum pernah MC ya. Kita itu kalau lagi di tengah laut, jangan dulu kita mendayung perahu kecil gitu. Minimal kita punya perahu besar dulu yang sekiranya itu bisa tahan ombak lah. Lihat nih, Gundurwo nih. Seperti biasa nih adalah sesi kedua kita di mana kita bakalan nge-review jurnalnya Masrak, guys. Jadi tepuk tangan dong buat Masrak. Yo, mantap. Oke, jadi sebelumnya boleh mungkin ada teman-teman yang belum kenal Masrak, bolehlah diceritain Masrak ini kerjanya apa di luar trading, boleh. Thank you. Bapak-bapak yang jomblo dan yang udah berkeluarga. Bapak-bapak semua soalnya. Iya, Bapak, semua. Jadi jadi aku tuh masuk MOF itu per Agustus ya. Gitu. Per bulan Agustus. Aku tuh kerja sekarang di risk consulting di salah satu Big Four company. Oke, langsung aja jurnalnya boleh lah di sharing share screen. Bentar ya. Iya, wah ini mengerikan nih, guys. Oke, buat Masrak sendiri boleh di bulan sebelumnya kan nggak jadi satu ya, disebutin aja biar nggak buka-buka file lagi. Oke, Masrak boleh diceritain untuk di 2 bulan sebelumnya probabilitas sama profitnya aja di bulan pertama. Ingat nggak? Jadi aku tuh ingat-ingat kira-kiranya ya. Iya, Di bulan aku tuh mulai jurnal kan bulan September. iya. Bulan September mulai jurnal, itu pun kalau nggak salah lewat 1 minggu gitu. Jadi mulai jurnalnya kalau nggak salah di belasan September. Nah, ketika September itu memang sebenarnya aku lagi masih pelajarin ya metodologinya, masih ngedalamin. Jadi banyak banyak puzzle yang masih missing lah gitu. Iya. Tapi aku coba se-strict mungkin sesuai dengan apa yang diajari. Nah, itu sekitar 52% probability-nya. Yaitu sekitar 26% di bulan September. Untuk profitnya sendiri 20% ya? 26%. Oh, 26%. Itu di bulan pertama. Mm, Nah, terus di bulan kedua? di bulan pertama. Nah, di bulan kedua tuh aku rada lagi banyak kerjaan. Jadi aku tuh ke bolong-bolong kan Iya. ngejurnalingnya gitu. Jadi abis itu di tengah-tengah tuh karena kayak trading tapi journalingnya tuh bolong-bolong tuh ke belakangnya rada bolongnya makin banyak. Oke. Tapi kalau misalkan aku ngeliatin dari eh, trading ininya ya, trading apa namanya rekapnya, kalau yang aku lihat secara kasat mata harusnya probabilitasnya tuh around sama, mungkin lebih tinggi dikit karena merahnya lebih dikit Iya, iya, iya. gitu. Jadi Karena aku jarang trading ya. perkirain sekitar 50, 50%-an. mungkin sekitar 55%-an sampai 60%. Untuk profit ya? Profitnya itu sekitar 50%-an masalahnya di Oh, bulan. berarti progresnya itu masih sama ya? Progresnya masih sama. Iya, antara bulan pertama sama bulan kedua karena banyak kerjaan. Di bulan ketiga gimana nih Mas Rak? Boleh disebutin gak itu? Apa? Di bulan ketiga ini kan probabilitas ini sebenarnya aku rada ini ya, rada masukin yang bulan Oktober nih kayaknya harus dikeluarin dulu kali ya masalahnya. Nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan di sini sih kisarannya sekitar 74% ya. Probabilitas. Probabilitasnya 74%. Risk per trade-nya itu aku ngambil sekitar 1%-an. Percentage profitnya sih nyampe 150% sih masalahnya di Iya, bulan ini. 150%. Terus itu karena di combine sama yang bulan Oktober ya. Tapi bulan Oktobernya juga dikit Iya, juga sih. Cuman beberapa hari. 128%. Oh, masih oke lah ya. Dibuat bulan ketiga ini tuh kan signifikan banget tuh perkembangannya ya Mas Rak ya. Itu faktor utamanya apa tuh Mas Rak? Ini self assessment aku ya masalahnya. Iya, Kalau yang tadi aku bilang, kalau misalkan di bulan pertama kedua kan aku masih banyak puzzle yang missing ya. iya, Jadi kayak misalkan di bulan pertama aku jurnal, itu tuh aku belum terlalu paham gitu kan. oke. Di bulan kedua jurnal udah paham, tapi konfirmasi polanya masih bingung. Iya. Jadi masih cari-cari gitu. Tapi aku ulik terus kan. Jadi kayaknya most of the puzzle itu adanya di bulan ketiga yang aku combine semua. Iya. Nah, aku sih percaya sebenarnya memang kadang trading itu kan nggak linear ya. Maksudnya progresnya tuh nggak satu 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 gitu, kayak nggak anak tangga gitu. Kalau misalkan puzzle-nya bisa kita masukin semua bisa jadi eksponensial sih. Iya, iya. Aku juga kaget sih di bulan ketiga ini. Nah, terus kalau misalnya untuk dari metode
Direction sekarang gimana yang di bulan ketiga? Lebih terang nggak? Direction jauh lebih terang sih kalau aku. Ya cuma memang kadang kesulitannya tetap kalau lagi konsolidasi ya. Contoh Iya. di iya, Iya. contoh di charting beberapa hari ini kan lumayan konsol tuh naik turun naik turun. Iya. Iya. Gitu. Nah itu juga itu puzzle-nya tuh baru ketahuannya di bulan-bulan kedua ketiga kan. Jadi buat bulan depannya di Desember ini Mas Rak fokusnya mau apa dulu? Apa mau kayaknya gua harus bertahan dulu dengan hasil yang gua dapetin gitu misalnya gitu Mas Rak. Aku tuh rencananya justru sedikit beda nih, tapi aku juga Iya. pengen minta masukan ya. Iya. Kan 3 bulan udah berlalu, terus habis itu entry-nya semakin yakin nih. Entry-nya makin gak ada keraguan gitu kalau misalkan entry. Dan aku sebenarnya udah coba kan, aku bikin kayak semacam 2 akun buat aku jalanin bukan 2 tipe entry ya. Iya. Satu tipe yang hati-hati, yang which is Iya. send ini, satu lagi tipe yang agresif gitu. Iya. Iya. Nah, tipe yang agresif itu tujuannya buat aku tahu stressing metodologinya itu bisa grow berapa banyak. Dan itu sebenarnya kalau aku pakai metode yang bukan metode yang agresif, cara yang agresif itu bisa gila-gilaan banget sih. Itu bisa gila-gilaan. Aku bisa seminggu untuk 500% aku riset lagi. Seminggu untuk 500% aku riset lagi kayak Iya. gitu. Itu yang agresif ya? Itu yang agresif gitu. Iya. Dan belum pernah MC ya, maksudnya Iya. dengan agresif. Iya. 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 Hasilnya kayak gitu. Iya. Iya. Itu sih, aku lagi cari itu. Jadi, tapi masih aku timbang-timbang sih. Langsung aja kita invite Mang Jajang, ya kan. Tapi by the way, congrats dulu lah buat Mas Rak, gokil. Perkembangannya luar biasa, mantap. Soalnya nanti kalau aku yang ngasih masukan, ntar bingung yang lain. Ntar ngasih masukannya kayak mana? Ntar aku sisanya aja dah. Apa ya masukannya mungkin lebih ke langsung ke account aja ya, karena soalnya untuk teknikal Mas Rak ini menurut aku udah gacor ya lah ya. Udah Ya. bagus nih untuk teknikalnya. Mungkin kalau untuk ini nih Mas Rak nantinya kan pengen tipe agresif atau enggak ya? Nah itu kan better kalaupun nanti bulan keempat atau kelimanya mau, jangan dulu yang agresif deh gitu, kita main safety dulu, apalagi Mas Rak kan dah gak tahu dah itu depositnya mau berapa gitu kan, soalnya targetnya kan McLaren tuh udah di garasi gitu. Nah gitu kan. Dikit-dikit dulu aja. Ya, terus. Nah, better kalau mau pengen tipe agresif ini yang sen sekarang dicoba. Yang sen sekarang kan udah kelihatan nih probabilitas, terus profitnya udah lebih dari 100% itu udah gokil lah ya di bulan ketiga tuh. Wah udah luar biasa lah. Dan untuk masalah ini yang harus dibahas untuk masyarakat ini nothing sih, speechless aku jujur aja ya. Paling cuma itu doang sih. Cuma lebih kalau pengen coba tipe agresif ini kan, kalaupun nanti ke depannya pengen dicoba ya tipe agresifnya itu seperti apa, lebih baik cobanya di gitu. Ada lagi Mang Jajang masukannya buat Mas Rak? Ya better itu aja sih, kalau mau pengen coba yang agresif desain dulu deh gitu, jangan langsung itu ya, jangan langsung di standar account, soalnya sayang banget nanti. Iya, ntar amigdalanya muncul, apa yang udah Yang udah dibangun. dibuat ya. Iya. Jadi ini lagi makin lama lagi nanti amigdala muncul kan. Nah, apalagi kan kalau itu sen juga, kalau lotnya udah 10, udah 20 itu kerasa banget growingnya itu. Gitu Mas Rak. Dari 10.000 itu bisa jadi 1 juta. Karena aku coba dari 20.000 sen aku jadi 400.000 sen. Gitu. Gitu ya, karena aku pernah coba lah gitu ya. Di sen itu ternyata kita jangan anggap rendah akun sen. Itu aja sih. Iya. Ya, gitu ya. Mungkin itu aja sih Bang. Oke, thank you Mang Jajang. Sekali lagi tepuk tangan guys buat Mang Sama-sama. Jajang. Mantap jiwa. Kalau aku sih pribadi gak ada komen apapun ya atau masukan ke Mas Rak, karena emang udah keren banget lah. Probability-nya aja lebih gede Mas Rak daripada aku. Iya, Gus Sidik 60-an ya Gus? Ya, iya sekarang aku 72 Mas, 2. Oh iya, 72 ya. Enggak apa-apa, Masih lumayan. di bawah lah. Mas Rak. Iya. Tapi kan profitnya jauh Mas Edi. Iya. Profitnya Enggak lah. jauh maksudnya. Kalau untuk Mas Rak ya keren banget, kalau tidak di aku gak ada masukan apapun kalau ngomongin psikologis, karena psikologis Mas Rak udah keren banget juga. Iya. Untuk teknikalnya gak usah ditanya. Konfirmasinya kita sering DM-an untuk konfirmasi. Iya. Udah keren banget lah.
Makanya pas lihat Masrak ya udah, aku tidak bisa ngomongin apapun untuk Masrak. Kayak applause banget lah. Amat Masrak. Thank you. Selamat. Ini aku Oke. Mas Sidik nih mentor aku nih. Ya, Yoi. yang ngasih tahu teknikal itu. Yoi. Thank you ya Kak Gus. Oke, Mas Vale lah. Lihat nih, Gundurwo nih. Kalau aku pribadi mungkin beda sama yang lain ya. Kalau jujur aku awal kita kan juga sempat diskusi di belakang layar ya Mas Rak ya. Kalau aku pribadi sih malah nggak kaget sama progresnya Mas Rak. Jujur aja dari awal ngobrol kelihatan Mas Rak kan logik banget orangnya. Terus kalau kita ngobrol alurnya udah sepemikiran lah. Aku tahu itu cuman masalah waktu aja Mas Rak bisa sampai yang sekarang gitu. Iya. Itu kalau masalah progres ya, jadi tinggal konsisten aja sih. Cuman kalau yang tadi yang aku menarik tuh karena yang komennya Mas Rak yang tadi kan aku juga sempet kemarin tuh aku bilang masalah trading itu kan as a journey tapi bukan seberapa jauh kita nyampainya atau finishnya, tapi ini tuh seberapa lama kita ada di dalam trading ini gitu. Kalau buat aku pribadi ya, jadi kesampingan dulu sih masalah fokus di profit segala macam biar nggak FOMO itu kan yang komen kemarin kan. Jadi kan itu pun juga kita pemikiran sama kan Mas Berarti, karena goals kita kan jadi trader mandiri yang pasti kan, dan yang kedua kan pensiun dini ya nggak sih. Iyalah. Terus yang sama yang terakhir tadi yang Mas Rak minta masukan ya, yang masalah entry agresif tadi itu juga kalau aku pribadi ya Mas ya, jujur aku juga sebenarnya kan juga cukup lama ya. Cuman mungkin Bang Alil juga ngerasain kalau Mas Rak kan masuknya pas tuh enak waktu kita udah bener-bener metodenya udah baku lah ya. Iya. Kalau dulu kan aku masih bukan ngulik sih, maksudnya ya tahap lagi belajar backtest, forward test sampai ke tahap sekarang. Jadi waktu itu sih aku emang planning, nggak tahu sih aku pernah bilang Bang Alil atau enggak, untuk tahun ini sih fokus di mantepin dulu lah masalah metode entry, terus backtest, forward test segala macem. The real game-nya sih aku pengennya di awal tahun depan ini. Jadi kalau yang tadi Mas Arab bilang pakai 2 akun, yang satunya entry ekstrim, yang satunya mungkin hati-hati atau lebih santai lah ya. Aku juga pribadi ngelakuin Mas. Jadi walaupun Bang Alil sering bilang kayak kompon balance lah segala macam, satu sisi aku memang dengerin, cuman untuk aku pribadi memang aku kan yang tahu, balik lagi ya, kan yang tahu kondisi kita kan kita pribadi, bukannya aku nggak dengerin, cuma aku punya pendekatan yang berbeda lah dalam hal itu gitu. Jadi untuk yang konteks ekstrim pun aku juga melakukan, dan sama juga aku pengen tahu dulu nih rasanya kenapa, karena nantinya aku pengen jadi trader yang seperti apa kan aku udah tahu nih bentuknya kayak mana. Jadi aku coba dulu semuanya, forward test, back test, even yang extreme entry pun aku lakuin juga gitu. Nah, kalau aku balik yang sekarang aku pengen yang entry santai gitu, karena goalsnya kan aku kalaupun nanti aku udah jadi resign dan trader mandiri ya, aku nggak pengen waktuku habis di trading doang gitu. Aku juga pengen ngelakuin hal yang lain selain trading gitu. Terus Mas, jadi kalau masalah yang ekstrim bagus sih kalau dicoba. Kalau di aku pribadi secara psikologi sih aku merasa kayak wasting too much resources sih kalau buat aku pribadi ya. As a profit sih memang oke, cuman kalau aku takutnya backlash ke hal yang lain gitu aja sih. Mungkin kalau Mas Rak kuat sih nggak apa-apa kan, balik lagi pilihan pribadi itu aja sih. Tapi memang harus dicoba. Iya, daripada penasaran kan. Betul ya itu. Apalagi untuk orang-orang yang logiknya jalan ya, kan nggak mungkin cuma dikasih tahu iya aja. So far keren sih Mas. Siap. Thank you Mas Wale. Udah Mas Wale? Aja Mas. Oke, thank you Mas Wale. Tepuk tangan buat Mas Wale guys. Mantap jiwa. Nah ini Julpikar mana Julpikar nih. Gue demen sama bahasanya doang dia. Ya kalau aku sih Mas kayak disuruh ngasih masukan ke Mas Rak nggak bisa ya, karena lebih ke apresiasi gitu ke Mas Rak. Iya. Soalnya support berarti support. Sejauh ini kan Mas Rak salah satu member move yang grow-nya cepat banget ya, apalagi banyak logic yang kita dapat dari pendapat Mas Rak gitu. Ya semoga Mas Rak bisa konsisten lah, terus nemu metode yang benar-benar kayak pakem buat Mas Rak ke depannya. Terus bisa dijadiin salah satu holy grail-nya Mas Rak lah buat kedepannya. Gitu sih dari aku.
Oke lah guys, jadi kalau misalnya dari aku sendiri ya, kan tadi ngomongin yang ekstrim-ekstrim ya. Berbicara mengenai ekstrim kan banyak banget konteksnya, bisa ekstrim dari segi konfirmasi, ekstrim dari segi money management gitu. Nah kayak Gus Sidik kemarin juga kan udah mencoba untuk ekstrim money management ya. Cuman nggak tahu di Gus Sidik itu works apa enggak gitu ya. Yang pakai asymmetrical compounding itu. Nah kalau misalnya aku sendiri sih, ketika misalnya kita itu pengen punya sesuatu hal yang menurut kita itu ekstrim ya. Kalau di trading futures tuh kalau bisa untuk hal utamanya itu better kita yang di akun realnya ya. Itu yang benar-benar safe banget tuh, yang benar-benar kita pakai metode yang powerful kita. Kalau misalnya kita pengen mencoba sesuatu hal yang ekstrim, bisa pakai send dulu. Kayak Mang Jajang tuh di awal tuh bagus tuh Mas Rak. Dia nggak langsung challenge yang $20 dulu, tapi dia challenge dulu yang akun send dengan risk per trade-nya itu 10%. Dan itu works gitu di Mang Jajang karena Mang Jajang sendiri merasa bahwa metodenya itu full power. Ya udah akhirnya ya 2,5 bulan lah Mang Jajang itu berhasil challenge dari modal 2 juta atau 20 ribu sen jadi 400 ribu sen gitu. Karena Mang Jajang mau memvisualisasikan akun realnya dia itu nanti seolah-olah itu bisa sampai 400 ribu US gitu. Karena Mang Jajang sendiri dia punya target achievement di akun realnya itu 100 ribu US. Balik lagi tuh sekarang ini Mang Jajang akhirnya dia udah berhasil lagi menjalankan challenge yang $20 itu. Jujur kalau misalnya yang $20 itu emang psikologis tuh kampret banget sih gitu. Bikin psikologis kita deg-degan, tapi ya cara trader buat melatih amigdala ya, buat menguasai amigdala ya seperti itu. Setiap orang tuh punya caranya tersendiri gitu. Yang penting balik lagi Mas Rak, saran aku adalah tetap utamakan di akun realnya itu better kita yang safety dulu. Sama kayak misalnya investment, kita kripto misalnya. Pasti kalau misalnya kita fokusnya cuman ke altcoin doang, semuanya kita hajar di sana tanpa kita punya aset yang safe haven. Nah, itu pasti bakalan deg-degan, bakalan ngerasa bahwa kita wah ini gimana nih kayak gini. Dan akhirnya kejadian misalnya kita bisa rugi banyak akhirnya. Nah, itu kan bikin pikiran jadi nggak sehat lah, amigdala kita jadi meronta-ronta lah ya. Nah jadi kalau saran aku better yang save dulu deh Mas Rak gitu. Nanti misalnya kalau misalnya yang di realnya itu udah oke, udah berjalan, nanti boleh cobain ekstrim di account send dulu. Nanti habis di account send merasa yakin kan nanti kan ada profit yang ada di akun real tuh ya kan. Nah itu boleh dari profit akun real yang pertama itu nanti kita deposit hasil profitnya buat kita main yang ekstrim gitu. Jadi kebanyakan yang investor-investor besar itu bilang kita itu kalau lagi di tengah laut jangan dulu kita mendayung perahu kecil gitu. Minimal kita punya perahu besar dulu yang sekiranya itu bisa tahan ombak lah. Itu sih Mas Rak gitu. Tapi for all Mas Rak udah keren banget sih gitu. Tinggal yang aku mau tanya adalah next month-nya mau ngapain nih Mas Rak? Karena aku pengen tetap jaga ini sih, jaga habit sih. Aku takutnya kalau misalkan dibiarin terbiasa buat entry sembarangan tuh jadi habit. Iya. Takutnya kebablasan. Dan aku mikirnya mumpung lagi ada momentumnya kayaknya sebenarnya nggak perlu tunggu sampai lama banget sih menurut aku gitu sih. Nggak apa-apa karena Mas Rak sendiri cerita ke aku kan kalau Mas Rak itu di luar ekspektasi sebenarnya. Banget lah. Kalau misalnya Mas Rak kayak pertimbangan sama teman-teman Mas Rak trading yang lain gimana tuh Mas Rak? Untuk iya, misalkan Mas Rak punya teman yang trading juga gitu. Dari metodenya pasti beda dong gitu, dari metode sama mindsetnya. Nah itu lebih gimana tuh Mas Rak? Ada satu orang itu dia lebih ke arah SND. Nah kalau SND itu kan sebenarnya sometimes di beberapa situasi aku lihatnya sama ya, tapi di beberapa situasi bisa beda banget. Kalau misalkan kita kan ngeliatin waving kan. Iya. Artinya kalau misalkan dia nggak akan ngambil supply atau demand yang ekstrim kan. Iya. Gitu. Karena ngambilnya atas-atas gitu. Kalau misalkan supply demand mereka kecenderungannya kan ngambil ekstrim terus gitu. Jarang ada di tengah-tengah gitu. Menurut aku, sebenarnya bukan menurut aku sih, menurut dia sendiri ya. Iya. Menurut dia sendiri trading metodenya teman aku ini itu dia belum yakin untuk ngejalaninnya gitu. Iya. Untuk trading for living itu belum yakin karena probability-nya rendah. Aku jujur sih, ketika aku kenal Master nih seneng banget ya. Kenapa? Karena akhirnya menambah teman yang pola pikirnya tuh logik dan objektif gitu ya. Ini nih yang poin pentingnya nih. Bolehlah Mas Rak kasih masukan buat aku sama
komunitas MOV ini? Waduh, Apapun lah. apa yang perlu diperbaiki? Mungkin menurut aku gini ya. Menurut aku sekarang itu ada potensi sebenarnya orang-orang di MOV ini ada kecenderungan takut untuk memperlihatkan loss-nya. Aku nggak tahu kenapa ya. Dulu waktu aku masuk, aku sering banget kan. Iya. Karena aku pengen cari metodologi, aku nggak peduli gitu. Loss itu aku pengen tahu loss-nya tuh kenapa gitu. Apakah ada counting yang salah kah? Iya. Apakah ada direction yang salah kah? Konfirmasi yang salah kan? Makanya aku share terus tuh, ini aku loss lagi mocel segini gitu. Nah, Iya. kecenderungan sekarang itu jarang ada orang yang nge-share loss-nya dan dievaluasi. Padahal aku yakin pasti ada yang loss. Tapi, nah aku sih berpikir ya, untuk teman-teman dan Mas Alil Manjajeng, untuk teman-teman yang masih mencoba untuk memahami metodologinya, I think jangan pernah nyerah gitu. Karena nyerah di tengah jalan itu nggak akan ngasilin apa-apa lah gitu. Dan jangan pernah malu untuk tanya sih menurut aku gitu. Kalau misalkan pun malu, I think mungkin dari Mas Alil atau Mas Jajang, mungkin sometimes di satu evaluasi tunjuk aja langsung gitu kan. Iya. Sini ada Mas siapa misalkan, Mas Ozet gitu. Mas Ozet kasih tahu hari ini tradingnya apa gitu. Nah di situ kan bisa lebih menarik teman-teman di evaluasi untuk, soalnya bahan evaluasi itu menurut aku bahan belajar juga ya. Iya, betul. Kalau misalkan aku SL dan di tempat lain nggak SL, Iya. SL-nya aku tuh bisa jadi pelajaran buat yang lain sebenarnya. Iya. Jangan ngulangin kesalahan yang sama. Paling tarikan itunya sih Mas Alil yang perlu Oke. kuat Lebih lagi sih. biar lebih terdistraksi lagi ya. Tunjuk aja langsung, tunjuk. Iya. Waktu Mas Rak masuk tuh sehari 2 kali, sehari 3 kali itu Mas Rak tuh ketika SL tuh selalu nanya, Mas nih gimana Mas? Store dulu di profit and loss gitu kan. Soalnya bosen gak sih profit mulu, ya gak sih? Kita juga kan pengennya koreksi yang loss juga gitu. Gitu ya teman-teman ya yang nonton ya. Oke lah Mas Rak, congratulations ya udah bisa lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku sendiri juga mau ingetin lagi, semoga di bulan ini itu bisa lebih baik daripada bulan sebelumnya. Karena udah keren banget sih itu. Sama lah, win rate kita sama lah gitu. RR juga sama lah.